Kulo wasiat tentang pribadi kulo piyambak saha dumateng panjenengan sedaya. Monggo kita tingkataken takwa kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Caranipun bintikali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Kalayan nurut napa ingkang dipun perintahaken dening Allah, dipun fardhuaken dening Allah, kita lampahi. Lan sedaya wawon ingkang dipun larang dening Allah, kita tepi. Monggo yakin bilih Gusti Allah boten badhe merentahaken sebuah perintah kecuali perintah itu kalau dilakukan akan membawa manfaat kagem tiyang ingkang purun nglampahi. Lan Gusti Allah boten badhe nglarang napa mawon kecuali kalau larangan itu sampai dilanggar akan madhurati dhateng tiyang sing langgar larangan Allah. Mula tiyang ingkang purun saestu mugi takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan tenang di dunia pun pula kelak di akhirat akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman di sisi Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ingin menjadi orang yang terbaik di setiap posisi kita dan di setiap tempat kita, karena Rasulullah SAW mengajak supaya kita menjadi orang yang terbaik di mana saja kita berada. Hadis Rasulullah SAW, bagaimana kita menjadi orang yang terbaik? Kata beliau, khoslatani la syai'a afdal minhuma al-iman billah wal nafsu bil muslimin. Ada belahan yang tidak ada yang mengalahkan kehebatannya dua hal ini apapun. Apa itu? Yang pertama adalah al-iman billah, iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu iman? Iman itu membenarkan hati terhadap apa yang didengar oleh telinga, yang itu datangnya dari Allah atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika hati kita membenarkan terhadap apa yang didengar oleh telinga kita, yang datangnya dari Allah, seperti tauhid, seperti adanya hari kiamat, maka itulah yang dinamakan iman. Walaupun pikiran kita tidak mampu, tapi hati kita membenarkan. Hari kiamat, kalau pikiran kita jelas tidak mampu, ada hari kebangkitan. Lalu amal manusia sedunia mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua dihisab dalam 1 atau setengah hari. Akal kita tidak mampu, tapi karena itu
berita dari Allah, innallaha sari'ul hisab, maka hati kita membenarkan. Nah, pembenaran hati kita terhadap apa yang kita dengar dari Allah lewat Al-Quran atau dari Rasulullah lewat hadisnya, itulah namanya iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua amal kita akan diterima oleh Allah manakala didasari iman. Kita sholat, kalau kita iman kepada Allah, sholat kita akan diterima. Begitu juga kita puasa, kalau kita dasari iman, diterima oleh Allah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu juga amal-amal yang lain akan diterima oleh Allah manakala didasari iman. Sebaik apapun amal, sebanyak apapun amal, tapi tidak didasari iman kepada Allah, maka amal itu laksana fata morgana. Amalu kasarobin yang diterima. Amalnya orang kafir karena mereka tidak beriman, mungkin dermawan, suka memberi, suka menolong orang lain, tapi mereka tidak iman, maka iman kasarobin bid'ah, seperti fata morgana, tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu beruntunglah kita hamba Allah yang diberi petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, lalu hati kita bisa beriman kepada Allah, sehingga amal-amal kita sekecil apapun, apalagi besar, insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, suatu hal yang mahal sekali harganya, tidak ada tandingannya, yaitu ketika kita bermanfaat untuk orang lain, khususnya bermanfaat untuk sesama muslim. Makanya Nabi dawuh, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Lewat apakah kita bisa bermanfaat untuk orang lain? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masing-masing mungkin berbeda dengan yang lain. Ada yang dikaruniai kepangkatan oleh Allah, jadi pemimpin, jadi pejabat. Ada yang dikaruniai ilmu oleh Allah, jadi ustaz, jadi guru, jadi kiai, jadi ulama. Ada yang dikaruniai harta yang banyak oleh Allah, dan ada pula yang masih diuji oleh orang yang fakir dan miskin. Tapi semuanya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika bermanfaat, maka dia adalah orang yang sebaik-baik manusia. Pejabat misalnya, ketika dia bisa berbuat baik untuk rakyat, untuk masyarakat,
menata dengan sebaik-baiknya sehingga bisa dirasakan akarnya oleh masyarakat, maka pejabat yang demikianlah yang bisa dikatakan pejabat yang punya manfaat orang lain. Orang yang pintar, orang yang berilmu lewat ilmunya disebarluaskan untuk masyarakat banyak, sehingga masyarakat yang semula dalam keadaan tidak tahu apakah ini yang benar, apakah ini yang salah, karena ada orang yang alim mau menyebarkan ilmunya, maka orang-orang akhirnya bisa mengerti. Salah satu contoh, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mahram adalah orang yang tidak boleh dinikah. Mahram ada yang lewat nasab, ada yang lewat susuan, ada yang lewat mertua. Yang lewat nasab adalah ibu, nenek, dan ke atas. Ke bawah anak perempuan, cucu perempuan sampai ke bawah. Ke samping saudara perempuan, kemudian agak memojok bibi, tante, kemudian pojok ke bawah adalah keponakan, anaknya Mbak Yu atau anaknya kakak. Ini semuanya adalah mahram yang lewat nasab, tidak boleh dinikah. Ada lewat rodok, susuan, ibu yang pernah menyusui seorang laki-laki, maka anak itu sama dengan anaknya sendiri, tidak boleh dinikah. Begitu juga anaknya ibu tadi tidak boleh dinikah. Begitu juga anak yang sama-sama disusui oleh ibu tadi, itu namanya saudara sesuai, tidak boleh dinikah. Sampai berapa kali dan umur berapa anak itu dianggap saudara sesusuan? Sampai 2 tahun umurnya dan 5 kali menyusui. Lalu sekarang fenomena yang ada, karena banyak ibu-ibu muda yang punya karir di luar rumah, lalu pagi-pagi asinya itu dipompa, kemudian diletakkan di freezer. Kemudian jika ada anak tetangganya menangis, lalu diberi ASI yang disimpan di freezer tadi. Jika itu sampai 5 kali, maka anak tetangga yang diberi ASI itu tadi dengan anaknya ibu tadi adalah saudara sesusuan dan haram dinikah. Ini banyak yang tidak tahu. Nah, ketika ada orang alim yang menjelaskan, baru tahu. Lalu bagaimana saudara sesusuan itu ternyata sudah nikah dan sudah punya anak? Apakah harus diteruskan atau dipisah di tengah jalan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau memang sudah diketahui bahwa itu adalah saudara sesusuan, maka harus dipisah, tidak boleh diteruskan menjadi suami istri. Walaupun sama-sama cinta, walaupun sudah punya anak beranak, tetap harus dipisah karena mahram tidak boleh dinikah. Ma'asyiral muslimin.
harta, orang-orang yang dikarunia harta. Panjenengan yang dikarunia harta oleh Allah, panjenengan bisa bermanfaat untuk orang lain. Lewat apa? Lewat kedermawanan panjenengan. Ada orang-orang yang membutuhkan, ada lembaga-lembaga yang membutuhkan, jalan Allah yang membutuhkan. Lalu panjenengan kerso untuk membantu, mengulurkan tangan, membantu mereka. Panjenengan adalah orang yang bermanfaat lewat harta. Tidak kalah pentingnya ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin masih miskin, tapi dengan tangan yang ringan, dengan lisan yang sangat baik, yaitu mau mendoakan kepada yang lain, maka walaupun dia bukan orang kaya, bukan orang alim, bukan pejabat, tapi masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Di saat kemanfaatan itu lebih banyak, maka di saat itu pula dia adalah khairun nas, orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila monggo kula panjenengan ingkang dados pejabat mari jadi pejabat yang baik. Kira-kira hasilnya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ketika kita menjadi orang yang punya pengetahuan, apapun pengetahuan itu adalah ilmunya Allah, kita berikan kepada orang lain, sehingga banyak orang lain yang asalnya tidak tahu, sabab kita, mereka bisa tahu. Itulah kita namanya bermanfaat. Ketika mungkin kita masih belum dikarunia harta yang banyak, ilmu yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi kita selalu enteng tangan untuk menolong orang lain. Lisan kita selalu mengatakan dengan kata-kata yang baik, apalagi mau mendoakan, maka panjenengan termasuk orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika itulah panjenengan semuanya adalah khairun nas, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mungkin kita tegas hamba di Allah yang bukan kata manfaat itu kagem diantara. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah syukur ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha